Hai anak-anak, kita masih di materi bilangan ya. Kali ini kita belajar tentang mengenal bilangan berpangkat bulat positif, kemudian mengenal KPK, mengenal FPB. Untuk yang pertama, kita pengenalan tentang bilangan berpangkat bulat positif. Perhatikan ilustrasi yang ada di layar ini ya. Pak Ahmad adalah seorang yang dermawan. Suatu hari, beliau menyumbangkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada seluruh fakir miskin dan anak yatim yang berada di Serang. Dalam matematika, 1 miliar dapat dinyatakan dengan angka ini ya, 1,000,000,000. Angka nolnya itu sebanyak 9 kali. Ya. Bilangan tersebut termasuk kategori bilangan yang besar. 1 miliar itu pasti bilangan yang cukup besar. Nah, di sini di bilangan berpangkat bulat positif itu kita akan diajarkan tentang bagaimana cara menulis suatu angka yang kalau misalnya besar seperti ini 1 miliar itu diringkas menjadi lebih sedikit. Makanya diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Oke, kita ke contoh dulu ya, contoh lainnya. Misalnya di sini ada 604.800 detik. Itu setara dengan 1 pekan. Kemudian 2.700 meter kubik itu adalah volume, misalnya ini adalah volume suatu kardus seukuran 30 cm kali 30 cm kali 30 cm. Kemudian 60.000 mil, yaitu panjang pembuluh darah manusia, misalnya seperti itu. Nah, dari sekian banyak ini, angkanya kan banyak ya, bisa kita ringkas menggunakan bilangan berpangkat bulat positif. Kita ke contoh selanjutnya. Coba kalian buka buku paketnya. Coba sekarang ambil buku paketnya, kemudian kalian buka pada halaman 81 tentang bilangan berpangkat bulat positif. Di situ ada tabel ya, ada tabel seperti ini. Di situ ada tertera tulisan bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan keterangannya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Lihat buku paketnya. Ini ada 59.049. 59.049. Nah, dari bilangan desimal ini, bilangan desimal itu bilangan bulat kayak gini ya, bilangan desimal. Bilangan ini namanya bilangan desimal. Bilangan desimal ini bisa dipangkatkan. Bilangan berpangkat dari 59.049 itu dipangkatkan menjadi 3 pangkat 10. Dari mana? Dari 3 pangkat 10 sama dengan 3 kali 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 3 sebanyak 10 kali atau 10 faktor yang akan menghasilkan 59.049. Oke, kita ke contoh selanjutnya ya. Di sini ada bilangan desimal 30, ini ada berapa di belakang titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Berarti ini 30 miliar ya. 30 miliar 517 juta 578.125. Bilangan berpangkatnya adalah 5 pangkat 15. 5 pangkat 15 jika dijabarkan menjadi 5 pangkat 15 sama dengan 5 kali 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 5 sebanyak 15 kali yang akan menghasilkan setelah dikalikan semuanya
5 kali 5 ini sebanyak 15 kali. Itu akan menghasilkan 30.579.578.125. Begitupun untuk yang 1 juta. 1 juta itu bilangan berpangkatnya adalah 10 pangkat 6. Bilangan berpangkat ini adalah intinya itu ringkasan, menjadi lebih sedikit, lebih simpel, ya kan? 1 juta jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10, sebanyak 6 faktor yang akan menghasilkan 1 juta. Kemudian di sini ada 8 juta. Pada 8 juta itu berasal dari bukan 8 pangkat 6 ya. Di sini 8 kali 10 pangkat 6, karena 8 ini kan berasal dari 8 kali 1 juta ya. 8 kali 1 juta itu kan 8 juta. Jadi di sini 8 kali 1 juta. 8 kali 1 juta itu berapa tadi? 10 pangkat 6. 8 kali 10 pangkat 6. 8 kali 10 pangkat 6. Di sini ya dijabarkan menjadi 8 kali 10 pangkat 6, menjabarkan lagi seperti yang di atas. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali atau 6 faktor. Berarti 8 kali 1 juta, yaitu menghasilkan 8 kali 10 pangkat 6 yang menghasilkan berapa tadi? 8 juta. Bisa dipahami ya, di sini menghasilkan 8 juta. Sampai sini sudah bisa dipahami ya tentang perbedaan bilangan desimal dan bilangan berpangkat, kemudian penjabarannya. Nah, selanjutnya kita ke definisi. Definisi dari bilangan berpangkat bulat positif. Misalnya, berdasarkan ilustrasi yang tadi itu, misalnya 1 miliar dapat dituliskan dalam bentuk 10 pangkat 9. Tadi 1 miliar dapat dituliskan menjadi 10 pangkat 9 dari ilustrasi ini. 10 pangkat 9 dari mana? Dari ini kan nolnya ada 9. 10 pangkat 9. Nah, 10 pangkat 9 ini inilah yang disebut bilangan berpangkat bulat positif. 10 pangkat 9 ini adalah bilangan berpangkat bulat positif. Pangkatnya positif ya, bukan negatif. Bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif adalah bilangan hasil perkalian berulang. Bilangan hasil perkalian berulang. Kita perhatikan di sini. Yang ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A titik-titik tak terhingga ya, kali A sebanyak N kali, ya kan? Tadi jika A pangkat 2 itu sama dengan A kali A. Kenapa di sini hanya 2? Karena di sini pangkatnya ada 2. Jadi jika pangkat N itu belum diketahui ya, ini pangkatnya berapa. Jadi A kali A kali A sebanyak N kali, atau A pangkat N itu A kali A kali A sebanyak N faktor. N semua bilangan bulat positif, pangkatnya harus positif, tidak boleh negatif, harus positif. A disebut basis. A ini disebut basis. Misalnya di sini A-nya itu 2 pangkat N, maka di sini 2 kali 2 kali 2 sebanyak N faktor atau N kali. N disebut pangkat. N ini disebut pangkat. Jadi A pangkat 2. 2 ini disebut pangkat. A-nya ini disebut basis. Kemudian A sama dengan A pangkat 1. Kenapa A sama dengan A pangkat 1? Iya, karena A pangkat 1 kan A-nya hanya 1. A pangkat 1 sama dengan A.
Kalau A pangkat 2 itu baru A kali A. A pangkat 3 A kali A kali A. Sebanyak 3 kali. Kalau A pangkat 1 ya sama dengan A. Gitu ya. Kemudian kita ke contoh. 4 pangkat 7 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sebanyak berapa kali? 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 kali ya. Sebanyak 7 kali. Kemudian di sini. Nah, kalau pangkatnya besar seperti ini, nih pangkatnya besar, 5 pangkat 93. Kita nggak perlu menulis sampai banyak sekali, sampai 93 kali nggak perlu. Hanya 5 kali 5 kali titik-titik. Titik-titik ini artinya tak terhingga ya, sampai berujung 5 kan di belakang, sebanyak 93 faktor. Kamu cukup nulis seperti ini aja. 5 kali 5 titik-titik-titik, terus ujungnya 5 juga kan, sebanyak 93 faktor. Kemudian seperti ini juga, P pangkat 101 sama dengan P kali titik-titik-titik kali P, terus di bawahnya tulisin sampai 101 faktor. Bisa dipahami ya. Lalu jadi kalian tidak perlu menulis hingga 101 pangkatnya atau 93. Tapi kalau pangkat yang kecil seperti pangkat 7, pangkat 15, pangkat 10 itu bisa ditulis. Tapi kalau sudah berbunyi sampai 93 apalagi 100 itu cukup kamu menulis seperti ini aja. Ya, bisa dipahami. Oke, kita ke contoh dan bukan contoh. Jadi, bilangan berpangkat bulat positif itu ada contohnya dan ada yang bukan. Kalau contohnya itu yang pertama nih, 10 pangkat 9. Ini merupakan contoh bilangan berpangkat bulat positif karena pangkatnya positif, bulat positif. Yaitu berapa pangkatnya? 9. Pangkatnya 9. Nah, yang bukan contoh, kenapa di sini bukan contoh? Karena ini bukan bilangan bulat, ini bilangan akar. 17 pangkat akar 6. Itu bukan termasuk bilangan berpangkat bulat positif, tapi berpangkat akar 6. Bisa ya membedakan. Kemudian di sini ini merupakan bilangan berpangkat bulat positif karena 5-nya ini kan pangkatnya positif. 5. Kemudian di sini ini kenapa bukan contoh? Karena di sini pangkatnya negatif. Kemudian ini termasuk pangkatnya positif karena di sini positif, pangkat 10. 2/7 pangkat 10. 10-nya positif. Lalu di sini kenapa bukan positif? Karena di sini adalah berupa pecahan, bukan berupa bilangan bulat. Jadi yang kita cari adalah bilangan berpangkat bulat positif, bulat, bilangan bulat. Kalau di sini bilangan pecahan. Meskipun di sini positif, tapi di sini bukan bilangan bulat, tapi bilangan pecahan. Sekarang kalian bisa membedakan ya. Dicatat. Oke. Kalian pause. Layar ini, kemudian kalian catat yang ini. Ya. Selanjutnya, cara pemfaktoran menggunakan pohon faktor. Mungkin di SD kalian juga sudah pernah ya diajarkan tentang cara pemfaktoran menggunakan pohon faktor. Di sini ada contoh, ubahlah bilangan desimal dari 45 menjadi bilangan berpangkat. Nah, 45 ini bulat ya, bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. Pohon faktornya seperti ini. Nah, di sini pohon faktor 45 kita faktorkan dengan bilangan prima. Kalau dibagi 2 nggak bisa ya. Coba kita dibagi 3. 45 dibagi 3.
dibagi dengan bilangan prima. Kalau bilangan prima kan mulai dari 2, 3, 5, 7, kemudian 11, ya kan? 13. Kenapa di sini nggak ada 9? Karena 9 bukan bilangan prima. Lalu di sini 45 dibagi 3 menghasilkan 15. 15 dibagi, kalau di sini sudah 3, nggak bisa lagi untuk membagi dengan 2. Harus dibagi dengan 3. Ya, karena di sini udah 3, berarti kamu harus bisa membaginya tuh antara 3, kalau nggak 3 ya 5 atau 7, seperti itu ya. Nah, di sini dibagi dengan 3. Kalau masih bisa dibagi dengan 3, kamu tidak boleh membaginya dengan 5. Seperti itu ya. Kalau misalnya masih bisa dibagi 5, kamu tidak boleh membaginya dengan 7. Kita ambil bilangan prima yang terkecil. 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Nah, di sini 5 dibagi 3 kan nggak bisa. Maka bisanya hanya dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 yaitu 1. Maka faktor dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Ini ya, 3 kali 3 kali 5. Yang akan menghasilkan 3 kali 3, di sini ada 2 ya. Itu artinya 3 pangkat 2 kali 5. 3 pangkat 3 kali 5. 3 kali 3 kali 5 itu menghasilkan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, 3 pangkat 2 kali 5 ini disebut dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dari berapa? Dari 45. Bisa dipahami ya. Lalu kita ke KPK. Di sini saya akan hanya pengenalan dulu tentang KPK. Mengingat kembali, kalian mungkin gak asing tentang istilah KPK dan FPB. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. KPK disingkat dengan KPK. Di sini definisi kelipatan dulu. Apa sih kelipatan? Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Tahu bilangan asli? Bilangan asli itu 1, dimulai dari 1 ya, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan asli. Bilangan asli selalu dimulai dari 1. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya itu merupakan bilangan asli. 0 itu bukan merupakan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Bilangan asli disebut juga bilangan bulat positif. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya, berapa kelipatan dari 2? Itu kita kalikan dulu. 2 kali dengan, mulai dari 1. 2 kali 1, 2. Kemudian 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Dan seterusnya. Ada 2 kali 4, 8. Itu jika kita mencari kelipatan dari 2. Kelipatannya kita menghitung bilangan asli. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Itu merupakan kelipatan. Jadi angka 2, 4, 6. Di sini kan hasilnya ada 2, 4, 6. 2, 4, 6, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 2. Bisa dipahami ya tentang kelipatan. Lalu, apa sih kelipatan persekutuan terkecil? Kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Apa nih? KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Jadi kalau KPK itu dioperasikan minimal dengan 2 bilangan ya. Misalnya KPK dari 2 dan
4, misalnya seperti itu. Tidak bisa KPK itu, misalnya ada soal seperti ini, KPK dari 2 dan 4. Kamu tidak bisa menjabarkan sendiri-sendiri, KPK 2, KPK 4, itu nggak bisa. Tapi KPK 2 dan 4. Tidak bisa kamu sendiri-sendiri KPK 2, KPK dari 2, KPK dari 4, itu nggak bisa. Tapi KPK 2 dan 4, atau KPK 2, 4, 6. Ini kamu nggak bisa menjabarkan sendiri. KPK 2 sendiri, 4 sendiri, 6 sendiri, ini tidak bisa. Tapi kamu harus menjabarkan keseluruhan. Harus dihitung keseluruhan. KPK dari 2, 4, dan 6. Nanti dicari KPK-nya. Ya, kita ke contoh. Contoh, kita akan menentukan KPK dari 2 bilangan, yaitu 5 dan 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Kita cari kelipatannya. Yang pertama, kita kelipatan dari 5. Kelipatan dari 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20, 5 kali 5, 25, 5 kali 6, 30. Cukup berhenti di sini dulu. Kita lanjut ke 6. Kelipatan dari 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. Nah, di sini kalian sudah menemukan bilangan yang sama. Tidak perlu diteruskan lagi. Karena yang dicari hanya satu angka. Ya, di sini yang ternyata yang sama adalah 30. Jadi di sini ketemu ya, kelipatan paling terkecil, namanya juga KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari kelipatan yang paling kecil, yang angkanya sama. Ini yang lain nggak ada yang sama ya. Ini nggak ada yang sama hanya 30. Ini 30 ini. Jadi diperoleh KPK atau kelipatan persekutuan terkecil yang sama itu adalah 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke faktor. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sebelum kita ke faktor persekutuan terbesar, maka kalian harus tahu apa itu faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis. Misalnya, kita pilih satu bilangan yaitu 10. Bilangan berapa aja yang habis dibagi 10? Nah, angka 10 ini kira-kira habis dibagi oleh angka berapa saja? Ya kan? Kemudian kita coba angka 10 ini bisa dibagi dengan 1, 10. Jadi kebalikan ya. Kalau misalnya tadi KPK tadi dikalikan ya. Nah, KPK itu dikalikan. Nah, kalau faktor itu dibagi. KPK dikalikan, faktor itu dibagi. Ini dibagi 10 dibagi 1 menghasilkan 10. Kemudian ini 10 dibagi 1 menghasilkan 10. Habis ya. 10 dibagi 2 menghasilkan 5. 10 dibagi 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Kemudian habis dibagi berapa lagi? Kalau dibagi 3, habis nggak? Menghasilkan 3, tapi masih sisa 1. Maka itu artinya tidak habis dibagi 3. Dibagi 4. 10 dibagi 4. Habis nggak? Tidak, yaitu 2. Yang sisanya masih sisa 2. Maka tidak habis. Ya, tidak habis dibagi 2. Kemudian 10
dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 yaitu menghasilkan 10 dibagi 5 yaitu menghasilkan 2. Ya kan? Berarti itu habis. Lalu selanjutnya 10 dibagi dengan 10 itu habis. 10 bagi 10 yaitu 1 sampai menghasilkan angka 1. Itu sudah mentok ya. Jadi hasilnya berapa? 1, 2, faktornya berapa? 1, 2, 5, dan 10. Jadi angka 10 bisa dibagi habis itu oleh 1, 2, 5, dan 10. 10 bagi 1, 10. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 5, 2. Kemudian yang habis lagi sampai angka 1 yaitu 10 dibagi 10. Jadi yang bisa faktornya 1, 2, 5, 10. Jadi 1, 2, 5, dan 10 ini merupakan faktor dari 10. Lalu, faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB adalah faktor terbesar yang sama. Faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama seperti KPK, banyaknya bilangan yang dimaksud itu berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Jadi FPB itu bisa dioperasikan jika minimal 2 bilangan. Misalnya FPB dari 2 dan 3, misalnya seperti itu. FPB dari 2 dan 3 yang nggak bisa dipisah ya. FPB 2 dan FPB 3 itu bukan, tapi FPB 2 dan 3 atau FPB 2, 3, 5 misalnya seperti itu. 2, 3, 5 misalnya. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Tentu bisa. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal, kita akan mencari nilai FPB dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari faktornya dulu. FPB, ingat-ingat ya, berarti kita harus mencari faktor. Kalau KPK, kita mencari kelipatan. Untuk mencari faktor, kita cari bilangan yang habis dibagi dengan 12. 12 dibagi 1. Bisa ya, 12 dibagi 1, 12. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 3, 4. 12 dibagi 4, 3. Kemudian 12 dibagi 5, nggak bisa, masih sisa. Lalu 12 dibagi 6, menghasilkan 2. Lalu 12 dibagi 7, nggak bisa. 12 dibagi 8 juga nggak bisa. 12 dibagi 9 nggak bisa. Dibagi 10 tidak bisa. Apalagi dibagi 11 tidak bisa. Yang bisa adalah 12 dibagi 12, yaitu menghasilkan 1. Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini faktor dari 12, kita simpan dulu. Lalu kita cari faktor dari 18. 18 dibagi 1 yaitu 18. 18 bagi 2, 9. 18 dibagi 3 itu 6. 18 dibagi 6 yaitu 3. Kemudian 18 dibagi 7 tidak bisa karena masih sisa. 18 dibagi 8 juga tidak bisa karena masih sisa. 18 dibagi 9 itu menghasilkan 2. 18 dibagi 10 tidak bisa. Yang bisa itu tentu 18 dibagi dengan 18 yang menghasilkan 1. Jadi di sini kita ambil yang paling besar persamaannya. Kita ambil di sini ada 1 sama 1, ada 2, 3, kemudian 6. Kita ambil FPB-nya yang mana yang paling besar. Namanya juga faktor persekutuan terbesar. Bilangan yang sama, faktor yang sama dan terbesar, yaitu adalah 6. Setelah itu kita peroleh faktor bilangan terbesar yang sama dari 12 dan 18 yaitu 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau tidak paham, bisa tanya ke guru kalian masing-masing atau bisa tulis di kolom komentar ya. Yang nggak pahamnya ya bagian mana. Terima kasih. Sekian.